Sobat Smesco, balik lagi di podcast Cerita Semeja. Kita masih mau ngobrolin tentang affiliate, cuan bareng Smesco. Podcast yang bakal ngebongkar semua peluang cuan dari dunia affiliate marketing. Pastinya bareng narasumber kece yang udah ngerasain langsung serunya dunia affiliate ini. Hari ini kita mau bahas topik yang sering banget ditanyain nih. Bisa nggak sih jadi affiliate tanpa modal dan tanpa followers? Dan narasumber kita yang hari ini adalah bukti nyata kalau jawabannya adalah bisa banget. Dan kita sambut bareng Kak Marissa Angela atau lebih kenal dengan Ica, afiliator sekaligus influencer yang memulai dari nol dan sekarang punya penghasilan rutin dari komisi produk. Hai Kak Ica, gimana nih kabarnya? Terima kasih banget udah datang ke Smesco dan udah hadir di podcast Cerita Semeja. Gimana Kak Ica hari ini? Hari ini aku baik-baik aja sih. Aku kenalin diri dulu kali ya. Jadi nama aku adalah Ica, tapi sebenarnya nama panjang aku Marissa Angela, biasa dipanggil Ica. Baru aja menginjak usia 25 tahun. Jadi aku memulai karir aku awalnya itu di digital marketing. Terus baru kan namanya digital marketer ya, semua yang di internet kita coba gitu untuk menghasilkan cuan kira-kira apa aja. Nah itu kita coba sampai sekarang lagi fokus bangun personal brand sih. Asik. Sebelum kita mulai nih Kak Ica, kita udah buat ice breaking aja gitu. Aku ada pertanyaan-pertanyaan fire question. Okay. Kita mulai ya Kak. Kira-kira affiliate pertama Kak Ica itu gara-gara iseng atau niat? Affiliate pertama, yeah. Sesuai aku mention sih ya, kita tuh belum jadi sepenuhnya digital marketing kalau misalnya kita nggak coba segala sesuatu hal yang kiranya itu menghasilkan uang di internet. Jadi awal mulanya tuh emang iseng sih. Iseng kayak ngeliat, ada platform baru nih, oh dia tuh kayak gini ya tipenya. Terus jadinya awal-awal mulai kayak posting-posting iseng. Terus tiba-tiba langsung, waktu itu ada satu konten yang viral banget, naik banget. Dan kebetulan kan aku juga seller ya. Jadi kita take advantage itu bukan sebagai dari komisi doang, tapi juga kita nge-affiliating bareng kita gitu. Dan itu lumayan sih. Awalnya juga pertamanya awalnya iseng-iseng sih. Kalau komisi pertamanya masih ingat gak? Buat beli apa? Komisi pertama buat beli apa? Sebenarnya kalau aku sama suamiku tuh kita tipe orang yang kayak ya kalau dapat penghasilan tambahan kita nggak terlalu euforia yang berlebihan sih. Jadi emang kebanyakan tuh kita dapat uang berapa ya kita kumpulin gitu. Kalau misalnya ada kebutuhan paling baru spend gitu ya. Tapi nggak yang kayak harus kayak dapat uang segini langsung habisin gitu. Nggak sih, biasanya kita hold dulu sebenarnya, bukan kayak hemat banget sih, tapi lebih ke nggak FOMO gitu. Dari awal kita kan mulai jual online juga kita nggak ada modal sama sekali. Awal mulai dari dropship, ya ada untung dikit-dikit. Biasanya kan kalau anak muda suka self reward lah, inilah itu. Kalau aku sama suamiku tipenya kayak ada uang ya kita gunungin buat usaha dulu. Kalau misalnya nanti ya kayak untuk gaya hidup dan lain-lain bisa dari mungkin investment kita atau apa gitu sih. Wah ini juga dapat insight gimana ngatur finansial nih kayaknya. Iya, Terus platform favorit buat ngasilin cuan apa nih buat Kak Ica? Aku berawal dari Facebook Ads. Of course pasti dari Facebook, IG ya gitu. Tapi ya lambat laun coba semua platform sih. Oke. Kalau satu konten affiliate yang bikin view naik drastis tuh apa? Waktu itu padahal video luar ya, aku nggak kayak bikin sendiri gitu. Itu mungkin waktu itu tahun 2022, 2023 gitu sih. Affiliate juga kayak masih baru-baru banget, terus algoritma juga nggak sekompleks sekarang ya. Kayak posting apa aja gitu cepet banget naik, viewsnya banyak gitu. Kalau sekarang kan kayak memang lebih effort ya, multi paham algoritma, terus ada desas-desus kayak rumus ini itu segala macam. Kalau dulu tuh kita kayak ibaratnya ya posting viewsnya tuh langsung banyak. Waktu awal itu kita malah cuma kayak re-upload video China lah ya kita tahu. Nah kita cuma upload gitu doang, terus tampilkannya gunanya tiba-tiba naik. Gitu sih, segampang itu. Segampang itu ya. Itu tahun 2022 mulainya ya. Nah satu lagi nih Kak Ica, affiliate itu lebih ke hoki, skill atau konsistensi? Affiliate, menurut aku yang paling utama tuh konsisten. Untuk sekarang ya, kayak kita tuh nggak harus yang kayak oke banget paham sinematografi, gear nggak harus oke banget. Tapi kalau misalnya kita konsisten upload gitu, menurut aku lebih ke situ sih, karena algoritma juga kan lihat kita sebagai akun yang aktif ya. Dan juga kita tuh bukan konsisten dalam hal upload doang loh. Kalau saat ini tuh kayak like postingan orang, ada yang kita repost juga, atau mungkin kita leave comment, itu juga ngaruh banget ke performance akun kita gitu. Jadi yang pertama menurut aku sih harus konsisten. Konsisten baru nanti sisanya ya kayak tadi mungkin skill gitu. Sama hoki juga. Iya.
hoki juga penting. Kak Ica, sebelum kita juga mau nanya nih, gimana sih ceritanya bisa mulai dari nol sampai seperti sekarang? Boleh cerita ngasih tahu gitu nggak sih bedanya influencer sama affiliator? Bedanya influencer sama affiliator. Kalau influencer itu mungkin kita lebih ke promoinnya diri kita mungkin. Kita kayak nge-advertise ourselves. Baru dari situ kita bisa ngedorong trust itu buat akhirnya purchase barang itu. Jadi contoh misalnya aku punya followers misalnya let's say banyak itu sampai 1 juta followers, amin gitu ya. Nah terus karena aku punya follower yang aktif dan loyal sama aku, dia mulai percaya sama apapun yang aku rekomendasikan. Dan of course di sini influencer itu ya lebih banyak megang beban moral gitu. Dia harus emang mempromot sesuatu yang emang works di dia dan dia emang udah pakai dan membuktikan hasilnya bagus. Jadi nggak sembarang kayak advertise apa-apa gitu. Nah lebih ke itunya, jadi kitanya lihat ke diri kita sendiri, personal brand gitu. Kalau affiliator kan kita nggak peduli ya kitanya siapa gitu, karena konten joget-joget doang di TikTok atau konten yang even random yang penting engage aja, tapi kita masukin keranjang kuning yang sama sekali mungkin di video itu barang yang nggak terlalu kelihatan jelas atau mungkin dipakai cuma segini gitu. Tapi ya itu barang yang kita promosiin gitu. Lebih ke bedanya itunya. Kalau misalnya influencer kita promosi diri kita, baru kita dari situ kita funnelnya mau kemana gitu, mau jual barang kah atau mungkin mau endorse, collab atau project-project lain gitu. Yang penting kita bangun si loyal customer ini. Tapi kalau affiliator kita nggak harus kayak personal branding gitu, nggak harus dan lain-lain. Yang penting kita gimana caranya ngampilin video yang engage supaya kita bisa jual barang itu. Mungkin kayak produknya tuh kita demonstrasiin cara pakainya atau mungkin produk review, unboxing dan sebagainya. Lebih kayak gitu sih. Kalau Kak Ica boleh nih, kita langsung dengerin ceritanya Kak Ica nih. Mulainya tuh dulu dari mana sih? Bisa dari nolnya tuh boleh ceritain ya? Ya jadi dulu tuh aku sama suamiku kita tuh orang perhotelan. Jadi kita tuh kerjanya di hotel dan juga kebetulan aku ya, kalau aku kerjanya tuh emang udah lama dari emang kuliah tuh emang udah harus kerja gitu. Kerjanya tuh dulu masak di resto. Masak di resto, terus aku juga ada side job lain kayak jadi model makeup dan lain-lain gitu. Nah, karena aku emang terpaksa harus kerja kayak gitu kan. Nah, seterusnya kita lagi kerja di hotel, tiba-tiba kan Covid waktu itu. Industri pariwisata itu bener-bener drop banget kan. Akhirnya yang kayak udah senior level itu aja dirumahkan gitu, apalagi kita yang trainee doang ya, dengan waktu saat itu masih trainee. Nah, akhirnya kita dirumahkan di tahun 2020 bulan Maret itu, nggak ngapa-ngapain. Sama kan kerjaan aku, sampingan aku kan aku masak juga, sama F&B juga kan, hospitality industry yang pasti dirumahkan. Akhirnya nggak ada kerjaan, aku juga nggak biasa gabut, di status ini juga butuh uang buat ya tetap bayar kuliah lagi, butuh buat sehari-hari lah jajan gitu, karena kebetulan mamaku sama papaku punya anak banyak gitu. Aku anak nomor 3 anyway gitu. Terus akhirnya ya terpaksa kan kayak kita ngapain ya buat nyari uang gitu, kepepet juga gitu ya, emang manusia ya kalau udah kepepet pasti kan langsung nyari jalan ya langsung kreatif gitu. Akhirnya aku sama pacarku dulu, sekarang udah jadi suami, kita jualan online. Awalnya tuh dropship, jadi kita jualan barang orang, kita modal posting doang di e-commerce, waktu itu masih marketplace ya, belum mulai ads. Kita posting barang apa segala macam, kita belajar dari awal gitu, nggak banyak kelas-kelas kayak sekarang. Kalau sekarang kan kita buka IG gitu seliburan ya, kelas, workshop. Betul. Kalau dulu tuh ya emang modal sendiri, nyari tahu sendiri, ngulik sendiri gitu. Tapi emang momentumnya pada saat itu Covid, yang jualan online itu naik. Dan kita termasuk yang awal-awal pas Covid itu langsung jualan gitu. Cuma kan yang sedihnya ya kalau zaman sekarang itu orang-orang yang dulunya udah di offline mungkin rame, terlena, nggak mau belajar ke online, akhirnya yang nggak ke online ini malah down gitu. Nah dari situ akhirnya aku mulai ke online, mulai tuh awal-awal dapet awal-awal kita nggak ada penghasilan loh, 1-3 bulan pertama gitu. Terus aku kayak, aduh gimana nih, kan kita butuh uang gitu. Aku ngomong sama pacarku, apa udah ya balik aja ya nyari restoran lain atau apa gitu, karena basicku kan masak gitu. Akhirnya kata pacarku jangan nyerah, pasti bulan depan gitu. Jadi power of words ya, beneran loh bulan depan langsung rame, kita dapet orderan grosir. Dan itu tadi aku salutnya juga ya sama suamiku yang sekarang, kita tuh nggak yang euforia lebih-lebihan, kita tuh ya hold duit, kita putar lagi. Waktu itu aku inget sih pas dapat awal uang itu beli iPhone 11. Waktu itu lagi rame iPhone 11 baru muncul. Nah itu dari situ langsung bikin konten melek sama dunia konten gitu. Dari situ kita anggapannya itu sebagai sesuatu yang investingnya bukan kayak konsumtif gitu. Ya emang kita invest di gadget buat kita bikin konten. Dari situ lumayan sih growth-nya. Sampai detik ini berarti udah 5 tahun bekerja.
Kita sekarang udah punya dua gudang sama satu kantor. Jadi keren banget. Dari situ awal mulanya. Kira ya namanya juga digital marketing, semuanya harus dicoba. Betul. Kira kita coba affiliate, kita buka kita bikin content creator kayak gini sekarang, terus tetap masih berjalan bisnis yang existing ya, coba kesini sana gitu. Tantangan terbesarnya apa sih, Kak? Tantangan terbesar sebagai digital marketing. Iya, sebagai digital. Kita harus cepet sih, pace-nya itu bener-bener kayak sat-sat banget. Gak bisa tuh kita leha-leha pelan-pelan gitu kayak, karena apa ya, di saat kita mungkin istirahat, di saat kita mungkin terlena, di saat kita mungkin merasa kita udah up gitu, banyak orang yang konsisten tuh upgrade diri. Apalagi sekarang ya, kayak akses informasi tuh gampang banget gitu. Ibarat kita mau tahu sesuatu hal udah ada AI, udah kayak AI semuanya kejawab gitu. Makanya tuh ya itu tantangan terbesar lagi, kita juga mesti adaptasi karena algoritma yang kayak aku bilang tahun 2022 upload video di TikTok viewsnya naik cepet gitu, sedangkan kayak upload sekarang kok viewsnya cuma 200, 300 gitu, kadang stuck gimana gitu. Nah kita mesti ya itu lagi tetap mesti belajar terus, adaptif. Itu wajib banget ya. Betul. Karena buat konsisten dan perkembangannya juga waktu itu jauh banget berarti ya sampai sekarang. Nggak secepat sekarang. Nggak secepat sekarang ya. Waktu itu mulainya emang dari TikTok apa dari FB Ads dulu? Aku mulainya pertama marketplace dulu. Marketplace dulu karena waktu aku mulai itu aku malah nggak tahu sih ada platform kayak FB Ads dan lain gitu. Jadi awalnya emang marketplace dulu. Waktu itu Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak semua kita cobain. Terus habis itu masuk kayak lihat ini kan kayak networking lah ya kita ya sebagai digital marketing gitu. Jadi tahu ada ini loh Facebook Ads dan lain, baru tuh mulai ke situ. Terus juga akhirnya dari situ, oh ternyata Facebook Ads gini yang mainnya beda juga sih sama marketplace gitu. Tapi emang di FB Ads itu lumayan untuk percepatan. Jadi kalau untuk sustainnya itu lebih sustain di marketplace, tapi untuk percepatan itu cepet banget pakai ads gitu. Tapi zaman dulu ya, sekarang udah beda lagi juga cara mainnya gitu. Di ads, abis dari ads ya baru TikTok. Jadi kan dulu TikTok tuh kan sosial media kayak biasa aja gitu, nggak ada yang kayak gini sekarang gitu. Akhirnya ya kita coba sih affiliate dan lain. Sekarang juga lagi fokus bangun personal branding. Keren banget. Nah terus kan banyak nih yang mikir affiliate itu harus punya kamera yang bagus, followers ribuan dan harus viral. Nah menurut Kak Ica sendiri gimana tuh? Kalau jadi affiliate, affiliate satu, kalau misalnya kita ngomongin gear ya, gas bagus ini kan, contoh let's say iPhone gitu ya. Sebenarnya nggak harus sih, kita mulai dulu dari apa yang ada. Justru kita kayak punya mental yang kayak harus kameranya bagus, gearnya harus oke dan lain, itu yang jadi limitation juga ke diri kita sendiri. Akhirnya ya karena kita believe in that way gitu, kita nggak percaya kalau oh karena HP aku HP kentang nih jelek, kita malah jadinya nggak mulai, nggak even start gitu. Menurut aku nggak apa-apa di awal itu kita nggak harus perfect gitu, karena yang tadi aku bilang perfectionist itu is a good thing. Tapi kalau misalnya kita tuh karena perfectionistnya kita malah kita jadi nggak mulai, menurut aku itu malah jadi perfectionist yang jelek. Jadi kalau kata aku sih konsisten dulu, mulai dulu, karena kan maksudnya kita mau afford HP yang bagus juga kan kita belum ada uang ya. Jadi mulai dulu dari apa yang ada. Kayak tadi aku bilang kayak aku udah dapet duit baru aku spend di iPhone gitu. Itu kan karena sebelumnya udah menghasilkan dulu gitu. Kalau misalnya kita awal mula langsung kayak harus menitik beratkan kita harus punya device yang bagus, menurut aku itu kayak jadi gambling sih. Jadi 11-12 sama juri gitu, kita nggak tahu hasil gimana, tapi kita ya spend di situ gitu. Itu either itu emang ego kita atau emang benar-benar kita butuh. Itu kan pertanyaannya ya. Terus kalau dari skill, as time goes by pasti kita upgrade sih. Kalau kita mau belajar ya gitu, kayak aku suka banget itu dari Mr. Beast ya. Itu YouTuber luar negeri yang punya subscriber banyak banget. Dia bilang di setiap konten dia, kenapa konten dia itu bisa meledak, dia tuh bahkan udah upload berapa ratus konten baru ada satu yang meledak. Dia konsisten, karena apa, dia selalu pelajari dari videonya dan dia bilang cuma butuh 1% lebih baik daripada video dia sebelumnya. Jadi nggak harus skill itu langsung banyak di awal, tapi kita rutin konsisten upgrade diri. Itu sih yang menurut aku gitu. Terus kalau berarti kayak walaupun kontennya masih biasa aja, tapi diupayakan harus konsisten gitu ya. Konten bagus juga tapi jarang nggak boleh juga kan? Iya. Berarti yang penting memang konsisten. Betul. Kalau menurut Kak Ica sendiri, strategi yang Kak Ica pakai itu biar tetap selalu cuan tuh gimana? Kalau dari aku ya, kita nggak bisa balik lagi manfaatin satu akun doang sih. Kalau di aku gitu, karena contoh akun ini bagus nih untuk di beauty, tapi kalau misalnya kita contoh masukin food atau apa, makanan frozen atau apa, itu belum tentu oke. Karena apa ya, balik lagi akun kita tuh udah dibaca tuh niche tuh sebagai beauty, jadi audiensnya tuh udah yang banyak ke beauty gitu, dan itu nggak bisa kita tabrakin tiba-tiba kita upload
food atau otomotif gitu yang kayak bener-bener 180 derajat berbeda gitu. Kita balik lagi mesti ngeliat juga ini aku nih mau di niche apa gitu. Misalnya contoh ini beauty, yang ini otomotif, misalnya ini contoh barang-barang yang kayak media kayak tongsis, tripod dan lain-lain gitu kan nggak bisa disamaratakan kan, balik lagi lihat itunya. Jadi audiensnya juga lebih ke target, karena kan nggak mungkin contoh misalnya Mbak sendiri, misalnya contoh suka nih barang-barang beauty terus tiba-tiba keluar barang-barang motor, kira-kira tertarik nggak? Nggak kan, nah balik lagi dari situ. Kedua tetap harus konsisten, satu hari itu aku membebankan kepada timku untuk upload itu setidaknya 3 video dalam satu akun. Jadi dalam satu hari itu harus 3 reels berbeda gitu di jam yang berbeda gitu. Atau kalau di Instagram kan namanya reels, kalau di video kita ya TikTok gitu. Terus harus konsisten upload tiap hari. Story juga jangan lupa. Atau mungkin kalau misalnya di Instagram bisa dipakai carousel dulu juga, karena carousel juga lagi oke sih. Kayak gitu. Jadi tetap baik lagi rutin agar diri, belajar terus sama konsisten. Kalau bagus atau enggak pasti awal-awal mulai konten nggak bisa langsung terlalu bagus gitu. Kadang pasti ada kan kayak kita minusnya di sini, ternyata kita ngomong terlalu cepet ya, ternyata kita ngomong kurang oke nih gesturnya apa segala macam gitu. Tapi itu semua balik lagi bisa dipelajari. Ada kok kayak affiliator yang kayak ibu-ibu bahkan oma-opa gitu, yang dia jualan tisu, dia nge-live gitu yang pakai handphone ya seadanya, dia juga nggak terlalu bisa kayak ngerti tripod, lighting segala macam, dia nggak ngerti, tapi at the end dia made it gitu. Karena apa ya? Karena dia konsisten. Nah, relate nih Kak, kira-kira siapa aja sih yang bisa sukses jadi afiliator dan influencer pastinya? Afiliator dulu ya. Kalau afiliator semua orang bisa jadi afiliator. Karena ya seenggaknya kayak kamu itu menurut aku ya, afiliator itu adalah cara ngasilin cuan di internet yang paling gampang. Kamu punya handphone, kamu punya produk kan kayak kita walaupun kita mungkin gak modal dengan kita beli sesuatu gitu, seenggaknya kita di rumah pakai facial wash, kita di rumah pakai moisturizer, kita pakai SPF cream, atau mungkin yang kita pakai baju, atau mungkin kita pakai hijab, itu kan bisa di-affiliate dan segala sesuatu yang kita pakai. Kita bikin konten dari situ, kita karena kuningin. Emang mungkin text effort di awal tuh kita harus punya 600 follower kalau di TikTok ya. Cuma kalau kita konsisten 600 follower itu sebenarnya gampang sih. Gitu. Jadi kayak ya nggak apa-apa kalau misalnya mau kontennya joget, misalnya contoh emang hobinya joget, nggak salah juga gitu selama itu bisa menghasilkan cuan kan. Terus yang kedua, kalau mungkin kita tahu ya dulu bikin konten tuh harus yang estetik, setupnya bagus, terus kayak kalau makanan ya mesti mau touring konten gitu. Tapi kalau sekarang itu yang lebih engage yang malah bagus. Jadi kadang ya aku ngeliat gitu konten dia cuma foto pemandangan gitu, tapi ada kata-kata atau teks yang kira-kira lucu, yang kira-kira relate, itu malah yang naik gitu. Karena apa? Share-nya itu share count-nya juga tinggi, komennya tinggi kayak gitu. Jadi dari situ yang tanpa wajah gitu ya, no face, yang konten-konten faceless gitu kan, itu juga oke gitu. Itu sih kalau menurut aku TikTok tuh semua orang bisa jadi afiliator asal mau, ada kemauan, terus sama yang gak banyak alasan gitu sih. Kayak tadi kan handphone jelek apa segala macam. Terus kalau influencer itu mungkin lebih one step ahead. Karena yang tadi aku bilang influencer itu harus trustworthy. Kira-kira kamu bisa kasih apa ke audiens kamu? Kayak kita kenal sama yang namanya niche ya. Mungkin Mbak juga niche itu kan kamu tuh siapa? Kamu trying to solve apa? Dan kira-kira orang jenis apa yang kamu bantu gitu. Kayak contoh aku kan buat platform namanya Mami Serba Bisa gitu ya. Jujur kenapa aku bikin Mami Serba Bisa? Karena aku seorang ibu dan aku pengen bikin kayak ibu tuh nggak harus berhenti kok mimpinya setelah punya anak gitu. Kebanyakan dari orang Indonesia kan gitu, setelah nikah punya anak stop berkarir. Padahal kata Oprah Winfrey ya, negara itu nggak benar-benar truly alive ketika dia tuh menyia-nyiakan potensi perempuan. Karena kita perempuan itu, kita makhluk yang paling bisa multitask loh dibanding laki-laki. Kenapa di setiap perusahaan kalaupun dia nggak harus memperkerjakan wanita, tapi tetap harus ada wanita supaya rapi, supaya lebih alive lingkungan dan lain-lain gitu. Mungkin relate juga ya kalau kerja kantoran harus ada perempuan biar rapi gitu. Kayak gitu. Jadi perempuan itu nggak harus berhenti bermimpi ketika punya anak. Makanya aku tulis di bio aku unstoppable even after kids. Gitu. Aku pengen mempengaruhi wanita untuk kayak tetap fight gitu. Karena di aku sendiri ketika aku punya anak justru aku makin punya alasan untuk kenapa aku harus berkarya. Supaya aku nggak jadiin dia sebagai alasan aku berhenti bermimpi. Aku pengen kayak gitu. Dan aku pengen dia bangga gitu lihat mamanya kayak gimana. Mungkin kan ada kontrari ya, kayak ibu rumah tangga dibilangnya ya malas-malasan di rumah leha-leha. Kadang dibilang ibu rumah tangga itu tidak berpendidikan gitu. Tapi on the other side, ibu-ibu yang bekerja dibilang egois, nggak sayang anak, nggak sayang suami, lebih pilih karir gitu kan. Itu kontrari ya di Indonesia, blueprint itu masih banyak. Tapi ya gitu, kita harus benar-benar bisa kok kita fully jadi ibu juga, bisa kok jadi tetap produktif juga gitu. Terus Mami Serba Bisa. Makanya aku bangun Mami Serba Bisa, niche-nya seperti itu.
bagus, keren. Dan itu kan ada responsibility aku ya di situ ya. Iya. Gimana caranya aku menghidupkan followersku yang udah loyal dan lain-lain. Gimana nih kita supaya ya finalnya terarah gitu, nggak cuma yang kayak mengejar konten viral, tapi nggak tahu buat apa. Gitu. Keren banget sih, baru 25 tahun udah banyak banget nih yang bisa di-sharingin buat orang banyak juga gitu kan. Nah, kalau di Smesco nih, Kak, kan kita banyak ngurusin teman-teman UMKM nih. Mungkin audiens kita juga banyak dari UMKM juga. Kalau produk lokal gitu ya, itu bisa nggak sih dipromosiinnya lewat cara affiliate gitu, Kak? Menurut aku justru bisa banget produk lokal. Karena kan kita justru ya sekarang ini campaign kayak beli lokal gitu-gitu makin disuarakan gitu ya. Menurut aku sih affiliate itu nggak ada batasan sama sekali sih. Kayak kamu pakai produk itu, tiba-tiba kamu bikin konten, kamu itu affiliate-nya cepet viral gitu. Menurut aku tadi kan aku bilang affiliate itu menurut aku cara paling cepet buat cuan di internet. Kamu nggak harus kayak mempercayai marketing gimana, kamu nggak harus kayak ngutak-ngatik dashboard tuh kayak gimana, mainin pixel, apalagi kalau di FB Ads, terus kayak cara baca data, cara baca algoritma, cara baca dashboard kayak gimana gitu. Kalau di affiliate menurut aku simpel sih. Harusnya nggak ada batasan sama sekali untuk kayak orang tuh mau jualan barang apa di affiliate. Bahkan aku lihat ya yang paling simpel itu kayak tisu deh. Kita sering beli tisu di warung ya. Saat ini malah ya, aku lihat di affiliate tuh ramai banget tisu gitu. Walaupun mungkin untungnya cuma berapa ratus perak. Karena kan persenan ya. Paling banyak mungkin 10% gitu. Dia jualan tisu. Yang tisu notabene harga mungkin 10.000 dapat banyak gitu. Itu kan receh gitu. Tapi ketika kumulatif sebenarnya banyak juga gitu. Buat aku kayak gitu. Jadi ini terakhir nih Kak, sesi terakhir. Kira-kira mau kasih pesan-pesan apa buat teman-teman yang masih mikir mau jadi affiliate, mulainya gimana atau gimana gitu? Gimana nih Kak? Pesan dari aku, gak usah perfect banget. Perfeksionis itu jadi hal yang bagus ketika kamu udah ngerjain sesuatu dan kamu pengen itu gak lebih perfect gitu. Tapi ketika perfeksionis kamu itu jadi alasan buat kamu gak mulai, mendingan kamu gak usah perfeksionis sama sekali. Menurut aku gitu. Terus yang kedua buat anak muda mungkin ya, karena suka malu, mungkin kayak aduh aku gak bisa ngomong depan kamera dan lain-lain gitu. Sebenarnya gak ada alasan sih, karena faceless content juga sekarang naik. Kamu juga gak harus yang bikin reels ngomong ke kamera ini itu gitu untuk naik gitu. Sebenarnya ada kemauan pasti ada jalan. Menurut aku gitu sih. Sama ya ketika itu tadi, kalau misalnya kamu udah ngasih lucuan dari internet, karena di internet itu orang tuh bisa cepet kaya tapi bisa cepet miskin juga. Kok bisa? Iya, cepet miskinnya itu kenapa? Cepet, karena apa ya, kalau misalnya cepet kaya, contoh kayak tadi aku bilang, ada kontenku, contoh satu naik, langsung dapat duit banyak kan. Tapi kalau kita nggak mikirin exit plan-nya, duit ini mau kita apain gitu, kita nggak tahu cara muterin uang ini gimana gitu, apa foya-foya, jalan-jalan, traveling, beli ini, beli itu, ujung-ujungnya apa? Konten itu meredup, kita gimana? Karena nggak ada yang pasti di internet itu, kayak kita jual di marketplace. Kalau misalnya marketplace yang nge-ban kita nggak bisa bargaining atau kesel sekali gitu. Ibaratnya kita dijajah gitu kan, kita ya udah kita numpang platform dia. Kalau kita dikasih lapak buat jualan, kita jualan. Kalau enggak ya mau gimana gitu. Kita nggak bisa demonstrasi kan. Terus juga kayak contoh jadi affiliate, tiba-tiba akun kita hari ini di-ban gitu. Jadi aku pikir ya, ketika ada uang, pikirin uang ini dengan uang segini itu buat apa gitu. Jadi jangan sampai uang itu dipakai buat konsumtif doang, tapi buat produktif. Keren gitu. Nggak apa-apa beli gadget mahal, beli kamera mahal, selama itu produktif dan menghasilkan sesuatu. Prinsipku gitu sih, ketika aku purchase sesuatu, ini buat diri apa gitu. Makanya kalau di kantorku gitu, aku pakai laptop paling mahal, pakai laptop paling terbaru, pakai handphone juga handphone terbaru gitu. Tapi harus menghasilkan sesuatu bagi aku. Kalau enggak, aku nggak mau beli. Lebih gitu lah. Nah itu anak muda harus banget kayak gitu. Harus banget kayak gitu ya. Jadi financial literasinya, gimana mengelola keuangan tuh penting juga ya Kak. Iya, selain gimana cara menghasilkannya, juga memanfaatkannya itu seperti apa, itu juga penting diketahui banget. Apalagi buat anak muda ya, jangan sampai FOMO kayak gak penting banget dibeli gitu. Oke, Kak ini agak out. Kira-kira Kakak kan tadi juga menyadari ya kalau di internet tuh kita tergantung banget sama marketplace dan segala macam. Buat Kakak sendiri, Kakak pengen gak sih ada rencana nggak punya toko offline gitu? Itu ada banget. Justru nanti at the end itu aku pengen menjuruskan tokoku tuh aku punya toko offline. Kayak buka supply chain, kayak ya tau lah kayak Cata Miniso, terus Awesome. Aku pengen kesana sih. Pengen bikin platform sendiri, pengen sampai kesana gitu. Karena mau kita monetize gimana di online, tetap sih untuk kayak awareness, untuk kita introduce bisnis kita tuh tetap mesti ada fisiknya. Gitu. Siap.
Baik, terima kasih sekali lagi Kak Ica. Teman-teman semua, kita hari ini udah dapetin banyak banget insight gimana cari dapat cuan banyak, mulai dari followersnya 0 gitu. Balik lagi, nanti kalian bisa dapat insight lebih jauh lagi. Kira-kira Kakak Ica ada yang mau dipromosiin lewat Mami Serba Bisa? Bisa mau di follow atau gimana? Boleh di follow. Boleh di follow Mami Serba Bisa. Itu bakalan Kak Ica pastinya akan ngasih insight banyak banget buat kita semua. Dan buat teman-teman semua jangan lupa ikuti terus cerita semeja dari Smexco Indonesia. Sampai jumpa lagi.